tanggal 15 November tahun 2025. UKM Aufi mendapat kesempatan bertemu dengan seorang aktivis kredit union yang banyak orang pada umumnya di Indonesia itu mengatakan koperasi kredit. Koperasi kredit Pintu Air itu adalah tempat aktivisnya Mbak Irma. Mbak Irma, bisa dijelaskan? Mbak Irma ini menjadi aktivis gerakan koperasi. Itu apakah menjadi cita-cita, ataukah mungkin karena pergaulan, ataukah mungkin karena keterpaksaan? Itu yang pertama. Lalu menikmati sebagai aktivis kredit union itu seperti apa? Apalagi sekarang ini kan Kopdit Pintu Air menjadi koperasi terbesar baik dalam jumlah anggota maupun sebaran anggota yang sekarang ini sudah sampai Papua ya. Nah, mohon dijelaskan Mbak Irma sebagai generasi muda, dan apalagi ini kan perempuan ya, jarang perempuan mempunyai aktivitas tinggi di dalam gerakan koperasi. Silakan Mbak Irma. Baik, terima kasih Bapak Marjono. Selamat malam. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat, pasti sehat selalu. Amin. Ya, terima kasih sekali saya diberi kesempatan pada malam hari ini untuk bisa menyampaikan satu dua hal pengalaman saya selama mengabdi di KSP Kopdit Pintu Air. Saya mungkin boleh menceritakan sedikit. Banyak juga boleh ya, Bapak? Boleh. Iya. Okay. Baik. Tidak pernah terbayangkan Bapak. Jadi dalam perjalanan waktu yang begitu panjang, saat saya menginjak usia 22 tahun, setelah selesai kuliah, saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan menjadi seorang aktivis koperasi perempuan, dan saya bisa mengabdi di KSP Kopdit Pintu Air yang sangat membanggakan. Saya bangga sekali Bapak menjadi salah satu praktisi aktivis KSP Kopdit Pintu Air yang lahir dari pelosok dusun, satu dusun kecil yang tidak pernah terbayangkan bahwa dia bisa menyebarkan berkat meluas sampai di seluruh wilayah Indonesia. Dusun kecil itu dusun apa Mbak? Bisa disebutkan? Dusun Rotat, Desa Ladogahar, Kecamatan Ita, Kabupaten Sika, RT 02, RW 01. Wah, lengkap sekali. Kalau ada masyarakat yang ingin berkunjung ke Pintu Air kan pasti diperbolehkan. Ingin menjadi anggota kan langsung bisa daftar di sana ya? Iya, sangat bisa. Lanjut Mbak. Bapak Marjono juga jauh-jauh dari Jakarta, akhir-akhir ini sudah sering sekali berkunjung di Pintu Air. Karena berteman. Iya. Baik Bapak. Jadi kisah perjalanan panjang saya mengabdi di lembaga Pintu Air. Awalnya saya pernah bekerja di salah satu instansi swasta juga, tetapi karena saat itu di tahun 2026, saya masih ingat waktu itu anggota Pintu Air belum sampai 1.000 anggota. Jadi belum sampai 1.000 anggota? Sampai 1.000 anggota, mungkin baru sekitar 800-an. 800-an. Nah, saat itu memang benar-benar pengurus sementara berupaya merancang strategi untuk meningkatkan jumlah anggota, meningkatkan aset dan omset dan lain-lain, dan mereka butuh tenaga muda untuk bisa membantu. Iya, dan kebetulan saat itu saya sendiri bersedia untuk direkrut menjadi tenaga kerja koperasi, walaupun mungkin teman-teman sebaya saya yang dengan lulusan
ijazah sarjana muda ataupun sarjana. Ya, untuk bekerja di koperasi itu ya hal yang tidak terlalu bergengsi ya Bapak. Iya, Kurang bergengsi bekerja di koperasi. Iya. Tetapi saya mencoba untuk bisa masuk dan bergabung bersama pengurus, pengawas, dan juga beberapa teman manajemen lainnya. Kami berjuang bersama untuk berusaha menata, kelola koperasi yang memang benar-benar saat itu butuh kekuatan bersama, kerja tim bersama, supaya rencana-rencana untuk bisa mengembangkan, meningkatkan anggota, aset dan lain-lain bisa terwujud. Iya. Jadi saya masuk dengan nomor karyawan 8. Wih, baru 8 orang. Baru 8 orang. Iya. Saya ingat sekali waktu itu saya masuk bulan Juni tahun 2026. Iya. Dan itu sangat berkesan sekali Bapak. Sampai hari ini kadang-kadang kalau saya merenungkan kisah itu, saya bisa meneteskan air mata karena pintu air bisa membawa saya sampai dengan saat ini bisa mengenal banyak anggota, mengenal banyak orang dari berbagai kalangan, dan juga menghantarkan ke berbagai daerah di Indonesia. Iya, di seluruh wilayah Indonesia. Iya. Dan untuk di NTT kami sudah mengunjungi semua pelosok dari ujung ke ujung, dari kabupaten ke kabupaten, bahkan di luar NTT juga. Berkat pintu air kami bisa mengenal banyak orang, banyak budaya dan banyak karakter melalui pintu air. Jadi luar biasa sekali seperti filosofinya, pintu dan air yang selalu mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah, dan air yang bisa menyesuaikan dengan wadah atau di mana ia mengalir, ia selalu menyesuaikan. Dan merupakan air kehidupan. Iya, merupakan air kehidupan. Manusia tidak bisa hidup tanpa air. Berapa banyak waktu itu Mbak yang bareng-bareng Mbak Irma? Yang bareng-bareng saya waktu itu 8 orang. 8 orang Ya, juga? hanya 8 orang, baru 8 orang di tahun 2026. Itu generasi muda semua? Generasi muda semua. Ya, 8 orang itu tidak termasuk pengurus dan pengawas. Itu artinya pure karyawan ya? Pure karyawan, pure manajemen yang rata-rata masih usia muda. Mbak Irma di gerakan kredit union, di koperasi kredit itu kan sangat terkenal sebagai lembaga yang didukung oleh relawan-relawan. Artinya tidak berpikir soal penghasilannya berapa. Iya. Nah, kalau Mbak Irma pada waktu itu seperti apa? Apakah langsung mendapatkan penghasilan yang layak untuk kebutuhan kehidupan, ataukah seperti yang lain-lain kebanyakan mesti berjuang dengan dengan kerelaan? Ya, saat itu memang kami masih berjuang dengan penuh kerelaan. Jadi masih rata-rata masih tenaga volunteer, tetapi kebetulan saat saya masuk itu memang gajinya sudah sesuai MR, tetapi tahun 2024 itu angkanya juga kalau dibandingkan dengan sekarang ya sangat jauh. 400.000 rupiah. Tahun 2006. 2006. Iya. 2006 itu artinya 20 tahun yang lalu, 19 tahun yang lalu ya. 19 tahun yang lalu. Belum UMR. Belum UMR. Belum UMR. Sekarang sudah menteri gajinya. Puji Tuhan Bapak. Puji Iya. Tuhan gajinya ya kita harus syukuri. Iya, apapun yang kita peroleh, apapun yang kita terima, penghasilan yang kita terima, kita syukuri. Tetapi saat ini, puji Tuhan bisa memberikan kesejahteraan, bukan untuk saya sendiri saja, tapi untuk itu banyak tenaga kerja, pengelola, manajemen, ya kami bisa digaji dengan layak. Akumulatif karyawannya berapa banyak Mbak Irma? Akumulatif karyawannya termasuk komite yang membantu di unit kelompok titik kumpul 3.000. 3.000. Dari yang ketika itu Mbak Irma baru 8 orang. 8, urutan ke-8. Jadi itu kelipatannya berapa, berpuluh-puluh persen ya? 10,
Iya. ratusan persen sekian ya. Ratusan Persen dari 8 menjadi 30.000. Mbak Irma mempunyai kenangan apa ketika membandingkan perjuangan pada waktu itu sampai sekarang? Jadi kenangan di dalam perjalanan itu seperti apa? Banyak sekali kenangan, kurang lebih 19 tahun ini. Nah, yang pertama adalah belajar harus menjadi seorang karyawan yang jujur, yang disiplin, terus yang sabar, dan yang harus bersyukur. Apapun situasi, apapun keadaan yang kita alami di dunia kerja, menghadapi anggota dengan berbagai macam karakter, kita harus bisa sabar, karena dengan satu keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita ketika kita yakin dan percaya. Kendala apa yang Mbak Irma alami ketika awal itu? Kendala awal yang saya alami Kan ke lapangan juga kan? lapangan. Awal-awal memang kami selalu ke lapangan, dilibatkan semua tim manajemen, apalagi waktu itu kami berdelapan. Itu wajib rutin harus ke lapangan. Bahkan di hari Minggu juga kita harus turun ke lapangan untuk sosialisasi. Jadi tidak ada kata libur. Tidak ada kata libur sama sekali. Bahkan hari raya besar nasional pun kita hanya ambil di satu hari, benar-benar di tanggal merah. Jadi nggak ada waktu istirahat sama sekali. Secara manusiawi kan Mbak Irma kan perempuan ya. Iya. Harus terjun ke lapangan, harus ke berbagai daerah, kan banyak kendala-kendala. Yang menjadi kekuatan bahwa saya yakin dan percaya Bapak. Karena bekerja untuk Pintu Air ini bukan hal yang sia-sia. Tidak ada yang mustahil, dan kami selalu diberi support, motivasi oleh pimpinan bahwa Pintu Air ini punya mimpi jangka panjang, pasti akan besar, suatu saat akan besar. Sehingga kami punya tekad dan semangat yang sama. Sehingga benar-benar kami berjuang, dan kami tidak memikirkan bahwa kami tidak pesimis. Kami sangat optimis sekali bahwa suatu saat Pintu Air bisa dikenal di tingkat nasional. Itu adalah semangat. Iya. Tetapi menyatukan semangat walaupun tadi baru 8 orang, itu kan juga tidak mudah mungkin. Iya. Membangun kebersamaan itu bagaimana metodenya? Membangun kebersamaan, kita kembali lagi ke filosofi dari Credit Union, saling percaya. Saling percaya. Itu yang paling penting, saling percaya. Ketika ada rasa saling percaya, maka rasa kekeluargaan dan gotong royong serta kerjasama itu akan dengan sendirinya ada. Tanpa ada rasa saling percaya, hal yang kecil pun kita tidak bisa lakukan. Dari 8 orang itu tadi, Mbak Irma apakah satu-satunya wanita yang berada di tim 8 itu, ataukah mungkin sudah ada teman wanita lain? Nah, kalau misalnya ada teman wanita lain, bagaimana semangat teman-teman ini? Apakah memang benar-benar menyatu? Menyatu ya? Iya, kami ada beberapa wanita dan memang kami punya semangat yang sama. Semua petarung dan semua pejuang. Semua petarung, semua pejuang. Iya, semua petarung, semua pejuang. Bekerja pagi sampai malam tanpa ada rasa istirahat atau mengeluh atau lelah. Kita bekerja dengan komitmen yang tinggi, dengan harapan yang besar bahwa Pintu Air kelak pasti akan menjadi lembaga besar yang bisa dikenal di. Oh, itu si motivasi yang membuat Mbak Irma dan teman-teman menjadi kuat gitu ya. Mbak Irma, bisakah diceritakan kendala lapangan yang dihadapi tentu Mbak Irma dengan teman-teman, karena kembali lagi perempuan itu kalau soal kesabaran pasti iya, tetapi kan menghadapi tantangan kan mungkin perasaan sebagai perempuan kan lebih mudah tersentuh ya. Itu seperti apa ketika harus menghadapi situasi
sulit di lapangan? Justru menghadapi situasi sulit biasanya perempuan itu lebih tenang, Lebih? lebih tenang. Oh, lebih tenang. Iya, lebih Iya. tenang menghadapi situasi sulit Hmm. dibandingkan dengan kaum Pria pria. yang gerubak-gerubuk. Iya. Iya, rata-rata perempuan itu lebih tenang menghadapi segala macam situasi karena memang perempuan itu kodratnya kan dia bisa memanage segala hal. Hmm. Bisa juga mengelola Emosi. bisa mengelola emosi. Iya. Ya, jadi sepanjang itu rata-rata kami berdelapan dan 6 perempuan. 8 itu 6 perempuan. 6 perempuan. Semuanya sarjana. Enggak. Sarjana. Saya sendiri waktu itu sarjana muda. Sarjana muda dari Iya. jurusan? Jurusan akuntansi. Oh, Tapi jurusan berkat pintu air Bapak, saya bersyukur saat ini saya sudah S2. Iya. S2. Jadi perjuangannya bukan hanya di lapangan ternyata Iya. ya. Terus kembali lagi. Yang paling sulit itu ketika berjuang di daerah perkotaan ataukah di daerah pedusunan, Mbak? Karena pintu air itu kan kalau saya ikut keliling-keliling kan daerahnya di pedesaan-pedesaan ya. Itu di mana posisi paling sulit? Yang paling sulit itu daerah terpencil. Oh, daerah terpencil. Iya, transportasinya agak susah, jalannya rusak, berlubang. Itu yang paling yang paling sulit. Nah, yang daerah paling menantang. Daerah terpencil yang memberikan kenangan tersendiri, Mbak Irma, bagaimana? Kembali lagi ini persoalan-persoalan ketahanan fisik perempuan. Iya, betul-betul Bapak. Nah, kalau zaman itu kami masih sosialisasi di sekitar Kabupaten Sika, tapi memang ada beberapa daerah yang ekstrim Bapak. Nah, waktu itu di daerah Tuang Pokot itu cukup terjal jalannya Bapak. Nah, di pegunungan jalannya terjal, banyak jurangnya, tantangannya berat. Kami setiap hari Minggu harus turun ke sana untuk bertemu anggota, harus melakukan sosialisasi, harus bertransaksi dengan anggota, dan kembali dari sana itu biasanya jam 10 malam dengan situasi kondisi ya saat itu ya, kondisi jalannya juga banyak yang rusak, dan waktu itu kita masih menggunakan mobil truk kayu. Iya, truk kayu. Jadi itu pengalaman yang itu apa namanya? Ketika itu kan pasti membawa kenangan yang bukan hanya kesulitan di perjalanan. Kesulitan itu ditebus oleh apa? Apakah karena anggotanya, masyarakatnya menyambut dengan gembira? Nah, kalau itu mungkin juga kan belum tentu kalau setiap sosialisasi ada yang masuk menjadi anggota kan? Iya, betul. Nah, seperti apa? Iya. Kenangan itu Bapak, kita bisa bertemu dengan banyak anggota, tapi saat sosialisasi ini kan belum tentu semua yang kita libatkan dalam sosialisasi ini bisa menerima apa yang kita sampaikan. Nah, tetapi kita masih punya keyakinan, kita punya harapan besar bahwa bulan depan kita akan datang lagi, akan berkunjung lagi. Oh, datang lagi. Ulang-ulang. Padahal itu sudah ketahuan jalannya rusak, sulit gitu. Iya, sulit. Datang lagi. Harus sering kita kunjungi, harus sering kita sentuh hati anggota supaya mereka bisa siap untuk menerima dan bergabung menjadi anggota pintu air. Nah, itu menarik kalau misalnya sampai datang lagi. Sampai berapa kali kalau menurut dikaitkan dengan kegagalan dalam tanda petik kanan kiri karena tidak langsung mendapatkan anggota baru kan? Itu sampai berapa kali, Mbak? Sampai merasa, saya sudah berhasil ini gitu. Sampai berapa kali? Itu bisa sampai 3-4 kali, tetapi Bapak kami sangat terbantu sekali karena sebelum tim manajemen turun itu biasanya sudah ada pendekatan antara pengurus dan tokoh masyarakat setempat.
Oh. sehingga tidak terlalu sulit juga Bapak. Yang kita pegang adalah tokoh masyarakatnya. Tokoh masyarakat Iya, ya. tokoh masyarakatnya ini yang mempermudah kita untuk bisa memberikan pemahaman arahan ke masyarakat sehingga mereka bisa tergerak hatinya untuk bisa bergabung. Nah, Mbak Irma, Pintu Air kan sangat dikenal dengan pergaulannya dengan berbagai kalangan ya. Ada Betul. yang dari Muslim, Iya, ada yang betul. dari orang Jawa, orang berbagai suku Iya. ya. Mbak Irma pernah nggak mempunyai kenangan misalnya datang di suatu tempat gitu, lalu tidak direspon dengan baik hanya karena mereka tahu, oh ini kan kalau kredit union dari gereja gitu. Pernah ngalamin nggak? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Selama saya turun ke lapangan selalu diterima dengan baik. Puji Tuhan Bapak. Saya selalu diterima bersama teman-teman tim saya. Kami belum pernah sama sekali mengalami penolakan. Saya tidak tahu, mungkin ada dari pengurus atau pengawas atau tim lain mengalami, tetapi pengalaman saya sendiri selama 19 tahun ketika turun ke lapangan selalu diterima dengan baik. Dan itu termasuk gaji ya, gaji Iya. batin ya. Iya, betul. Jadi gaji batin bukan soal nominal uang ya. Iya. Tapi sambutan dari masyarakat pun itu menjadi gaji batin ya, Betul, menjadi Bapak. kepuasan tersendiri ya. Iya. Mbak Irma, mungkin kan setiap setiap keterlibatan seseorang untuk mencapai hasil maksimal itu kan ada apa ya? Ada rencana-rencana. Nah, terkait dengan Pintu Air yang sekarang ini Mbak Irma di deputi apa ya? Deputi operasional. Deputi operasional itu tetap saja ada kaitannya dengan lapangan kan? Iya. Nah, sebagai deputi operasional yang kaitannya tetap dengan lapangan, dengan itu apa yang ingin Mbak Irma jangkau untuk lembaga Kopdit Pintu Air, Mbak? Kalau kaitan dengan lapangan itu tentunya untuk pelayanan anggota. Jadi fokus kita memberikan pelayanan prima, pelayanan yang lebih baik, pelayanan yang lebih maksimal. Nah, jika kemarin-kemarinnya mungkin ada komplainan dari anggota, maka ke depan harapan saya harus bisa memberdayakan tim. Saya membawahi langsung divisi SDM. Oh, divisi SDM. Iya, divisi SDM, sehingga harus dipastikan kita harus siapkan tenaga-tenaga lapangan maupun tenaga-tenaga frontline yang berkompeten, yang profesional, yang bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada anggota. Nah, ini kan kaitannya kan SDM. Iya. Itu kalau tidak salah masalah psikologi kan menjadi sangat penting. Iya. Mbak Irma menerapkan ilmu psikologi, ilmu kejiwaan, bagaimana terhadap teman-teman tadi? Apakah kalau misalnya nggak benar marah-marah, ataukah seperti apa? Supaya semangatnya tinggi, seperti apa coba? Nah, untuk mengarahkan tim, teman-teman manajemen, terkhusus yang di lapangan yang selalu bertemu anggota, bersentuhan langsung dengan anggota ya. Psikologi yang harus kita bangun adalah kita harus membangun hubungan emosional yang intim dengan anggota. Emosionalnya yang harus intim ya? Iya, harus hubungan emosional kita harus bagus. Lebih baik kita membangun hubungan kekeluargaan. Iya, karena dasar kooperasi juga kekeluargaan, kegotong royong. Jadi, nah, untuk bisa menggerakkan hati anggota, maka kita harus ikut masuk berbaur menjadi keluarga dari anggota tersebut. Pernah nggak Mbak Irma mengalami misalnya lagi ke lapangan, ke daerah-daerah yang juga daerah terpencil, pernah nggak ngalamin sampai harus menginap di rumah warga, rumah anggota, itu pernah nggak?
Belum pernah menginap di rumah anggota. Tetapi ke depan siapa tahu. Ya, kalau Saya bisa menginap di rumah anggota. teman-teman di Pontianak di Kalimantan Barat Iya. itu banyak loh, kan di sana juga medannya medan gelap gulita di hutan gitu ya. Iya. Jalanannya ya kayak gitu Iya. gitu kan. Itu kalau mereka belum tidak ada kesempatan pulang nginep di tempat anggota. Iya. Iya, karena memang teman-teman di lapangan itu tugasnya harus rutin, intens mengunjungi anggota. Ya. Bahkan harus menginap di rumah anggota. Jadi kebetulan saya berada di kantor pusat. Kami di kantor pusat ya saat ini kami hanya bekerja di balik layar, mengontrol dan memberi support yang kuat, dorongan yang kuat untuk teman-teman lapangan sehingga mereka tetap semangat. Karena memang situasi kondisi saat ini ya tidak mudah seperti yang kita bayangkan, Pak. Persentase teman-teman karyawan itu Ya. lebih banyak perempuan atau laki-laki, Mbak? Lebih banyak perempuan, Pak. Oh, lebih banyak perempuan ya. Iya, populasi anggota juga lebih banyak perempuan. Faktor apa itu? Faktor memang dipilihnya atau faktor peminatnya? Karyawan. Untuk karyawan. Nah, faktor peminatnya. Faktor peminatnya. Faktor peminatnya. Atau mungkin memang populasi secara global juga jumlah perempuan itu lebih banyak dari laki-laki, Bapak. Sehingga di dunia kerja juga peminatnya lebih banyak perempuan. Tetapi kan tidak setiap lembaga menerima pekerja karyawan perempuan. Itu kalau melihat soal banyaknya perempuan ya. Iya. Tapi kan mungkin ada pertimbangan. Oh, perempuan itu lebih jujur mungkin. Lalu lebih tekun mungkin. Kan ada faktor-faktor itu. Pertimbangan pimpinan mungkin ya. Apa seperti itu? Untuk pertimbangan itu juga tidak terlalu besar, Bapak. Iya. Lebih ke peminatnya itu memang lebih banyak perempuan. Peminatnya ya. Peminatnya lebih banyak perempuan. Padahal dalam perencanaan justru kita butuhnya itu harus laki-laki lebih banyak, tetapi malah yang melamar banyak kan perempuan. Tetapi saat ini perempuan juga tidak bisa disepelekan. Oh iya. Justru penilaian kinerja, Bapak ya, penilaian kinerja rata-rata kualitas kinerja perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki. Mohon maaf ya. Nggak apa-apa. Itu salahnya yang laki-laki nggak berkualitas. Tapi tidak semua Iya. karyawan laki-laki. Nah, itu terkait Hanya survei membuktikan ketika diberi kepercayaan perempuan yang memimpin lebih banyak prestasi perempuan gitu ya. Oh, itu di Pintu Air sendiri ada survei atau ada penilaian seperti itu ya? Iya, tentang kapasitas perempuan ya? Iya. Oh. Ada penilaian, ada evaluasinya. Setiap Nah. pimpinan itu setiap bulan dievaluasi kinerja. Iya. Jadi kelihatan. Iya. Seperti itu, Bapak. Itu sekarang teman-teman karyawan kan Mbak Irma mulai dari sarjana muda, sekarang sudah S2. Soal kualitas pendidikan barangkali sekarang rata-rata apa yang ada di tenaga karyawan di Pintu Air? Adakah misalnya ada biaya untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi gitu? Ada, Bapak. Ada ya? Iya, itu ada dana pendidikan. Memang sudah dialokasikan untuk biaya pendidikan karyawan-karyawan yang memenuhi kriteria, Bapak. Kriterianya, Mbak, kriterianya ya masa kerja, terus yang menempati jabatan fungsional. Iya, kriterianya 2. Itu. Iya. Yang memiliki integritas tinggi. Iya. Jadi masa kerja, integritas tinggi. Iya. Apa namanya? Yang menempati posisi kerja. Iya. Sekarang kalau ini kan memang ada biaya pendidikan untuk meningkatkan kualitas ya. Iya.
Sudah berapa banyak yang mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan? Lalu itu sudah di level apa sekarang? Sudah di atas 10 orang, Pak. Sudah di atas 10 orang Iya. ya. Pak JM sendiri sekarang sudah S2 sudah selesai ya? Sudah selesai. Sudah selesai. Mbak Irma sudah selesai. Mbak Rasdi sudah selesai. Oh iya. Kalau yang S1 banyak, Bapak. S1-nya banyak. Iya, banyak. Itu dulu dari SMA? Dari SMA. Oke. Nah, masih terkait dengan perempuan. Betul. Faktor apa kira-kira si anggota lebih banyak perempuan, faktor apa Mbak? Apakah faktor kepercayaan terhadap lembaga ataukah ada hal-hal lain? Ya, salah satunya faktor kepercayaan terhadap Ataukah mungkin lembaga. yang dari Pintu Air sendiri memang lebih sering merayu Iya, calon anggota faktor perempuan? kepercayaan kepada lembaga dan lebih gampang itu kita melakukan pendekatan melalui perempuan, melalui ibu-ibu. Oh, Iya. melalui. Bahkan kegiatan-kegiatan rapat rutin bulanan, rapat anggota bulanan yang hadir 70-80% itu ibu-ibu perempuan. Jadi memang semangat kooperasi untuk kaum perempuan itu sangat tinggi sekali. Ya. Dibandingkan bapak-bapak. Nah, Iya. pernah nggak ada penelitian setidaknya oleh Pintu Air sendiri, kenapa, faktor apa yang kaum perempuan ini lebih senang berkoperasi? Kira-kira faktor apa? Faktor karena memang perempuan lebih senang menabung, tidak boros misalnya, ataukah faktor apa? Kalau laki-laki mungkin buat apa, ngikut pesta, mungkin buat apa gitu. Faktor apa kira-kira Mbak? Kalau menurut saya ya, faktor kepercayaan. Kepercayaan yang pertama itu internal dalam keluarga dulu. Di dalam keluarga yang jadi bendahara itu biasanya perempuan. Oke. Iya. Segala macam urusan keuangan dihandle oleh perempuan. Nah, sehingga untuk urusan berkooperasi, urusan menabung, urusan simpan pinjam, mungkin bapak-bapak juga memberi kepercayaan kepada istri atau perempuan. Iya. Ya, apalagi kooperasi ini kan identik dengan rapat, anggota bulanan, pertemuan. Kalau kaum bapak-bapak ini kan males rapat. Kalau ibu-ibu ya diundang bersedia, senang malah rapat. Sambil ngerumpi enggak? Iya, sambil. Namanya ibu-ibu pasti ada ngerumpi, tapi sedikit bapak ngerumpi tentang hidup berkooperasi, ngerumpi tentang manfaat menabung, tentang simpan pinjam. Iya. Jadi ngerumpinya tetap ngerumpi koperasi ya? Iya, ngerumpi koperasi. Ngerumpi tentang biaya sekolah anak, ngerumpi tentang persiapan untuk acara wisuda anak. Iya, macam-macam lah bapak. Iya. Jadi di dalam kebersamaan itu juga membangun kehati-hatian ya, membangun toleransi. Iya, betul. Seperti itu. Perempuan itu lebih teliti, lebih peka bapak untuk urusan uang. Iya. Oke. Mbak Irma, ke depan apa yang Mbak Irma mimpikan? Kalau mimpi pengurus kan pengen 1 juta anggota, gitu kan? Kalau mimpi Mbak Irma yang sekarang sebagai deputi operasional, apa yang Mbak Irma mimpikan ke depan? Mimpi saya ke depan, Pintu Air bisa menerapkan tata kelola koperasi yang baik, benar, dan juga koperasi modern. Nah, karena saat ini sudah banyak pesaing lembaga keuangan yang menerapkan sistem pelayanan digitalisasi. Oke. Ya, jadi harapan saya Pintu Air bisa melek digitalisasi untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat kepada anggota. Ya. Nah, area
pengembangan pintu air kan kayak areanya pengembangannya BRI, mungkin Iya. karena pengurusnya ada yang dari BRI misalnya, Iya. ketua pengurus Pak Yakobus Janus Iya. kan dari BRI ya. Betul. Artinya ini kan akan sekarang sudah sampai Papua tentang digitalisasi sendiri. Iya. Bagaimana untuk cabang-cabang yang jauh-jauh? Apakah sudah bisa semuanya online? Tidak semua Bapak, tapi Belum semua. belum semua, tetapi rata-rata sinyal jaringan internet itu sudah bisa masuk sampai ke pelosok Bapak. Jadi untuk menerapkan sistem digitalisasi ini, kalau kita punya kemauan, nah, kita punya motivasi tinggi, punya semangat, bisa terwujud. Buktinya Iya, pintu air dari 50 orang sekarang bisa jadi 418.000 itu realnya. 418.000. Iya, anggota yang tercatat 480.000, tetapi realnya 418 itu dikurangi yang sudah meninggal dunia. Oh iya. Kalau begitu Mbak Irma, bisa disebutkan di daerah mana saja yang ada cabangnya pintu air Mbak Irma? Dari Sabang sampai Merauke Bapak. Ya, dari Sumatera itu di Batam. Di Batam. Papua di Sorong Manokwari. Ya, terus di Kalimantan ada Di Samarinda. Sulawesi. Kalimantan Pontianak. Oh, Pontianak sudah ada ya? Sudah ada Pontianak, Palangkaraya, Sangatta. Nah, Sulawesi di Manado, Palu, Makassar, dan ada beberapa titik lainnya seperti di Toraja. Oh, sampai Toraja. Toraja. Iya. Padahal di sana ada Kredit Union Sawan Sibarung yang menjadi kebanggaan Indonesia. Iya, benar. Pintu air juga sampai sana ya? Sampai sana. Oke. Nah, tantangan ini kan karena kalau kita ambil istilahnya kedaerahan, di NTT kan memang daerahnya. Kesulitan di pengembangan di daerah-daerah lain seperti apa Mbak? Jika ada kesulitan? Kesulitan di daerah-daerah lain untuk pengembangan, nah, itu mungkin yang pertama harus ada orang yang bisa menjadi motor penggerak Bapak. Iya, yang harus bisa jadi koordinator. Oh iya. Dan biasanya itu kita harus buat pendekatan terlebih dahulu. Dan yang lebih bagus lagi kita ambil tokoh masyarakatnya. Tokoh masyarakat ya. Tokoh masyarakat, orang yang benar-benar dipercaya di wilayah itu, gampang kita masuk Pak. Kalau di Sidoarjo itu kan malah ada tokoh masyarakat, tokoh agama ya yang menjadi penggerak ya. Pionernya. Betul. Nah, adakah misalnya pola pikir bahwa pengembangan pintu air itu berdasarkan kesukuan, misalnya harus yang mengembangkan awal dari teman-teman dari NTT misalnya, adakah seperti itu kebijakannya? Ya, ada kebijakan seperti itu, tetapi tidak mengkapling juga ketika memang ada relawan atau tenaga volunteer yang memang benar-benar dari daerah tersebut yang bersedia, yang siap menerima kita ya. Contohnya yang di Sidoarjo itu ya? Sidoarjo. Iya. Ya, di Dompu juga kemarin, di Dompu itu asli orang Dompu. Di Dompu itu di NTB ya? NTB. Iya. Nah, ke depan Mbak, jangkauan yang ingin diraih itu di mana? Kalau sudah Papua, Sumatera, baru sedikit, terus mana lagi? Ya, ini rahasia ya Bapak ya. Memang harus diungkapkan. Sumatera, Bapak. Sumatera itu potensialnya. Sumatera kita belum bisa jangkau. Belum bisa jangkau. Perencanaan karena baru di Batam. Baru di Batam ya. Kalau di Batam kantornya di mana sih? Di Batam kantornya saya belum pernah ke sana ya? Belum pernah Bapak. Karena saya beberapa kali ke Batam soalnya. Jadi kan bisa mampir gitu. Iya. Mbak Irma,
tolong sampaikan pesan apa dan keinginan apa ke depan pintu air melalui UKM Aufi. Silakan Mbak Irma. Baik. Harapan saya ke depan melalui UKM Aufi, mudah-mudahan pintu air selalu dipromosikan. Selalu dipromosikan, iya. Karena berteman. Iya, dan itu satu keuntungan untuk kami, Bapak. Iya. Harus dipromosikan sehingga lebih banyak lagi anggota masyarakat di seluruh wilayah Indonesia bisa mengenal pintu air yang sudah gabung ya. Lebih dekat, tingkat kepercayaannya juga harus lebih tinggi lagi. Dan untuk yang belum bergabung, harapan kami melalui UKM Aufi perlu ditonton. Iya, perlu ditonton supaya bisa bergabung. Karena memang target kami 2029 itu harus merekrut 1 juta anggota. 2029. Iya. Itu pada usia pintu air berapa tahun itu ya? 35 ya, kira-kira begitulah ya. Iya. Mbak Irma, terima kasih perbincangannya malam hari ini. Sukses selalu untuk Kopdit Pintu Air dan semoga UKM Aufi bisa bermitra terus-menerus